Baik, kita mulai ya, Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya ucapkan selamat pagi adik-adik semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa menyelenggarakan perkuliahan hibrid ya, pada mata kuliah pendidikan karakter. Jadi di mata kuliah hibrid ini ada yang bergabung di kelas secara luring, ada yang bergabung secara virtual melalui Zoom ya. Dan nanti perkuliahan ini akan kita rekam ya adik-adik, sehingga nanti apabila ada di antara teman-teman Anda yang hari ini belum bisa mengikuti perkuliahan atau sedang ada agenda lain, nanti masih bisa mendengarkan rekaman ulangnya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Helda yang telah memfasilitasi perkuliahan ini, dan perkuliahan ini nanti mudah-mudahan akan bisa memberikan penguatan ya. Baik adik-adik, sesuai dengan yang pernah saya sampaikan pada pertemuan pertama yang lalu, bahwa materi-materi perkuliahan kita sudah tersedia di LMS ya, di Sidia. Adik-adik bisa mengakses materi lewat Sidia, kemudian ada ruang-ruang diskusi yang bisa Anda isi, dan juga ada kuis yang bisa Anda kerjakan. Nah, untuk PGSD Kampus Magetan tentu ada Bu Helda juga yang memfasilitasi perkuliahan luring ya, sehingga tiap minggunya mungkin ada penguatan-penguatan yang disampaikan oleh Bu Helda. Nah, untuk saya adik-adik, saya juga partnernya Bu Helda sebenarnya, tapi karena saya bertugas di kampus pusat, maka tidak bisa setiap minggu datang ke Magetan untuk mengajar secara luring ya. Oleh karena itu saya memfasilitasi adik-adik untuk memberikan penguatan secara daring ini di minggu ke berapa ini? Keempat ya, ini minggu keempat. Dan insya Allah nanti saya akan mengisi secara daring itu sebanyak 4 kali ya adik-adik. Saya agendakan seperti itu, 4 kali. Jadi nanti ada di pertemuan ini mungkin satu kali di awal waktu kita pengantar, kedua hari ini, nanti kita dua lagi mungkin di pertengahan setelah UTS ya. Setelah UTS nanti kita akan agendakan pertemuan secara daring juga. Terus kemudian ya di pertemuan insya Allah pertemuan ke-7 nanti kita juga akan ada perkuliahan 11 dan 15 ya. Kemungkinan nanti dari dosen dari kampus pusat juga akan mengunjungi kampus Magetan ya, tapi jadwalnya masih belum bisa ditentukan, nanti kita mengikuti saja. Baik adik-adik, pada pertemuan hari ini nanti saya akan sedikit memberikan penguatan terkait dengan materi-materi yang telah kita pelajari. Kemudian kita akan lakukan dialog ya, atau tanya jawab. Silakan adik-adik yang mempunyai pertanyaan, yang mempunyai unek-unek seputar materi, mungkin ada yang belum dipahami atau mungkin ada kasus-kasus yang bisa Anda tanyakan, nanti silakan bisa ditanyakan ya. Adik-adik bisa bertanya langsung kalau yang luring ya, nanti karena jadi satu, silakan nanti yang ingin bertanya, yang ada di kelas yang ingin bertanya nanti bisa mendekat ke mikrofon untuk bertanya. Kemudian untuk yang bergabung melalui Zoom bisa raise hand dulu, nanti baru bertanya, atau bisa juga disampaikan melalui chat ya. Jadi Anda bisa memanfaatkan fitur chat untuk
bertanya juga. Jadi ada beberapa opsi ketika kita mau tanya jawab. Oke adik-adik, saya akan coba ke materi penguatan ya. Saya akan coba share screen. Oke. Baik adik-adik, untuk saya akan memberikan penyegaran dulu ya adik-adik. Jadi di mata kuliah pendidikan karakter ini sudah kita lakukan pengantar mata kuliah, sudah dijelaskan tentang bagaimana sistem perkuliahannya, tugas-tugasnya, materinya sudah ada di sini adik-adik. Kalau nanti lupa bisa melihat kembali rekaman ya kuliah umum yang lalu. Kemudian di minggu kedua kemarin itu ada materi tentang definisi apa itu karakter dan bagaimana karakter ini bisa terbentuk ya. Apakah otomatis atau terbentuknya melalui proses. Kemudian di minggu ketiga itu ada macam-macam karakter. Apa saja karakter-karakter yang bisa berkembang pada diri seorang manusia. Kemudian di pertemuan keempat itu ada fungsi karakter dalam kehidupan manusia. Jadi apa sih fungsinya kalau kita itu mempunyai karakter itu? Apakah menguntungkan atau merugikan? Jadi sampai hari ini itu yang akan menjadi titik fokus dari pembahasan kita. Adik-adik kita coba mulai dari ini dulu ya, dari apa itu karakter dan faktor pembentuk karakter. Sudah ada pada materi sebenarnya, saya hanya memberikan penguatan saja bahwa karakter itu kalau kita sederhanakan bahasanya itu adalah penciri atau ciri-ciri gitu adik-adik. Jadi karakter itu merupakan ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang atau sekelompok orang. Jadi karakter itu juga ada karakter individu, ada juga karakter kelompok. Ya. Jadi yang namanya ciri-ciri itu bisa berkaitan dengan ciri fisik, bisa berkaitan dengan ciri sifat, ya, bisa juga berkaitan dengan ciri perilaku. Ya, adik. Kalau ciri-ciri fisik itu ya misalkan karakter orang Indonesia itu ya mungkin nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu pendek. Karakter yang lain warna kulitnya sawo matang gitu ya. Beda sama orang-orang bangsa Eropa, itu kan berbeda ciri-ciri fisiknya. Terus kemudian dari bentuk wajah itu bisa kita amati, oh ini orang Indonesia ya gitu ya. Terus kemudian ada ciri-ciri yang berhubungan dengan sifat ya. Kita sifat. Jadi ada yang sifatnya itu pemurung, ada yang sifatnya itu pemarah, pendiam, ya kan? Dan yang lain ya, itu ciri-ciri yang berhubungan dengan sifat. Ada juga yang ciri-ciri yang berhubungan dengan perilaku, ya. Misalkan suka memukul, suka tersenyum, ya kan? Suka membantu orang. Nah, atau menolong ya, itu merupakan ciri-ciri yang berhubungan dengan perilaku. Nah, gabungan antara ciri-ciri fisik, ciri-ciri sifat, ciri-ciri perilaku dan itu melekat pada diri seseorang itu akan menjadi sebuah karakter. Ya, sehingga nanti pada akhirnya dari karakter itu orang bisa mengenali siapa kita gitu. Orang bisa mengenali siapa kita. Semakin kuat karakter yang ada pada diri seseorang, maka seseorang itu akan semakin mudah dikenali. Sebaliknya semakin lemah karakter pada diri seseorang, maka dia akan lebih tidak mudah dikenali.
Kadang orang itu hanya bersuara saja itu sudah bisa dikenali ciri-cirinya ya adik-adik. Misalkan kalau Anda apa namanya eh, suka mendengarkan lagu misalkan. Kadang kalau sudah familiar dengan satu tokoh penyanyi misalkan, katakanlah Iwan Fals, ciri khas suaranya kan sudah bisa kita tebak. Oh ini suaranya siapa? Oh ini suaranya Iwan Fals. Oh ini suaranya Ahmad Dhani. Oh ini suaranya Ariel Noah misalkan. Maka suaranya itu berkarakter. Ya. Jadi dengan mendengar suaranya saja kita sudah tahu siapa orang yang membawakan suara tersebut. Ya. Itu termasuk bagian dari karakter adik. Maka tadi saya bilang karakter itu bisa kuat bisa lemah. Ya. Tergantung bagaimana kita membranding karakter kita. Seperti itu. Kemudian ada adik, apakah karakter ini bisa terbentuk secara otomatis? Ya. Terbentuknya secara otomatis atau terbentuknya itu karena ada perlakuan? Maka jawabannya dua-duanya benar. Jadi ada karakter-karakter yang terbentuknya secara otomatis tanpa kita ada perlakuan khusus. Sebaliknya ada juga karakter-karakter yang membutuhkan perlakuan khusus dan itu bisa berubah-ubah. Jadi ada karakter yang sifatnya tetap terbentuk otomatis dan ada karakter yang sifatnya bisa berubah-ubah. Apa contohnya? Karakter yang terbentuknya otomatis tanpa kita ada perlakuan, contohnya adalah karakter yang melekat pada ciri fisik kita. Misalkan kita mempunyai tanda lahir, ya. Kalau orang Jawa mengatakannya apa? Toh, ya. Gitu. Tanda lahir itu terbentuknya secara otomatis. Kita tidak bisa kita membuat-buat ya. Pakai spidol kita buat-buat tuh nggak bisa, ya. Nanti akan hilang. Atau pakai tato ya. Tato itu termasuk pembuatan karakter yang tidak secara otomatis ya. Jadi ciri fisik seperti itu, bentuk rambut, paras wajah yang ganteng, yang cantik, kemudian postur tubuh yang tinggi, yang pendek, terus kemudian apa namanya itu, ya ciri-ciri yang lain yang melekat pada kita, yang menjadi ciri bawaan kita itu melekat. Ya. Bahkan salah satu ciri-ciri fisik yang nggak bisa diubah dan nggak bisa ditiru adalah sidik jari. Sidik jari kita ini merupakan ciri fisik kita yang melekat kepada kita. Kita nggak bisa mengubah, nggak bisa dicontek oleh orang lain. Karena kuatnya sidik jari ini, maka bisa digunakan untuk identifikasi diri kita dan juga bisa untuk pengamanan. Nah, seperti sekarang kalau Anda punya HP, punya data rahasia itu kadang pakai sidik jari untuk mengidentifikasinya. Ya, para dosen sekarang kalau untuk presensi masuk kerja begitu harus fingerprint. Ya, fingerprint ini nggak bisa diwakilkan. Ya, kalau tanda tangan masih bisa diwakilkan ya, ditiru masih bisa. Tapi kalau sidik jari ini nggak bisa diwakilkan kecuali dipotong jarinya di bawah gitu ya. Nah ini termasuk ciri-ciri fisik yang tidak bisa diubah. Tetapi ada adik, karakter itu ada yang bisa diubah. Nah, umumnya karakter yang bisa diubah itu banyak merupakan ciri karakter yang berbentuk sifat atau perilaku. Misalkan dari pemurung menjadi ceria ya, dari pemarah menjadi penyabar. Ya, lebih sabar lagi misalkan. Atau dari kepribadian itu bisa. Kan kepribadian itu ada banyak macamnya ya, ada sanguinis, ada melankolis, ada plekmatis, ada koleris, itu dalam ilmu psikologi seperti itu. Nah itu bisa diubah. Jadi dari melankolis bisa aja dilatih kemudian menjadi sanguinis. Dari sanguinis menjadi koleris itu bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau orang-orang psikologi menyebutnya sebagai kepribadian ya. Apakah kepribadian itu termasuk bagian dari karakter? Jawabannya iya. Kepribadian termasuk bagian dari karakter. Namun tidak semua karakter itu kepribadian ya. Karena karakter fisik itu tidak termasuk kepribadian ya. Tapi kepribadian itu juga termasuk karakter. Lalu ada adik, apa
faktor yang bisa membentuk karakter itu atau faktor yang mempengaruhi terbentuknya karakter. Anda sudah bisa menyimak di video dan juga di materi sebenarnya ya, bagaimana cara membentuk karakter ini. Namun secara umum, saya bisa membagi pembentukan karakter itu menjadi dua bagian. Pertama adalah pembentuk karakter yang sifatnya internal, ya, atau berasal dari diri seseorang tersebut. Yang kedua adalah pembentuk karakter yang bersumber dari eksternal atau di luar diri seseorang. Kalau faktor yang berhubungan dengan diri seseorang atau internal itu biasa berkaitan dengan tingkat pendidikan seseorang atau pengetahuan, ya. Bisa juga tergantung tingkat emosi seseorang atau perasaan seseorang itu, atau bisa juga berasal dari keyakinan, adik-adik. Jadi 3 faktor itu ya yang ada pada internal seseorang itu. Jadi kalau dari pengetahuan, contohnya begini. Dulu orang yang tidak tahu tentang baik buruknya sesuatu, orang kadang suka memukul orang. Tapi begitu ada pengetahuan bahwa itu buruk, memukul itu nggak baik, pengetahuannya semakin berkembang, pendidikannya semakin tinggi, maka karakter itu bisa berubah ya seiring dengan pengetahuan seseorang. Atau tingkat emosi seseorang itu bisa berkembang juga. Kalau anak-anak itu emosinya biasanya lebih labil ya, belum statis begitu, sehingga gampang terbawa emosi, gampang nangis, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit gembira, dikit-dikit sedih gitu ya. Kalau anak-anak. Kalau orang dewasa itu umumnya sudah mulai settle atau sudah mulai terbentuk emosinya, sehingga tidak mudah berubah, tidak mudah sedih, tidak mudah tertawa atau gembira gitu ya. Dia bisa mengontrol emosinya kalau orang dewasa. Atau dari faktor keyakinan itu bisa ya. Orang yang dulunya tidak begitu mendalami agama ya, maka karakter religiusnya kan kurang ya misalkan gitu. Tapi ketika semakin tumbuh keyakinannya, semakin kuat keyakinannya terhadap sesuatu, maka itu akan memperkuat karakter dia. Kalau di agama ya karakter religius ya. Itu faktor yang berhubungan dengan diri secara pribadi atau internal. Namun pembentuk karakter itu juga bisa berasal dari faktor eksternal adik-adik, atau di luar diri seseorang. Misalkan lingkungan. Lingkungan itu bisa macam-macam, lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah ya. Tapi prinsipnya lingkungan itu bisa membentuk karakter seseorang adik-adik. Jadi kalau misalkan Anda berkumpul dengan 5 orang baik, maka Anda akan menjadi orang ke-6 yang jadi orang baik ya. Kalau Anda berkumpul dengan 5 orang buruk, maka Anda akan menjadi orang ke-6 yang menjadi orang buruk. Loh kok bisa begitu? Iya, karena lingkungan akan membentuk karakter kita. Ya. Kalau adik-adik pernah membaca teori tentang law of attraction ya, hukum ketertarikan, nanti adik-adik bisa membaca referensi tentang hukum ketertarikan. Seseorang itu akan cenderung berkumpul dengan orang-orang yang selevel dengan dia atau mempunyai kegemaran yang sama dengan dia ya. Itu secara otomatis ya, orang akan suka berkumpul dengan orang-orang yang sehobi dengan kita ya. Contohnya, orang yang ahli ibadah itu akan berkumpul dengan ahli ibadah yang lain. Orang yang ahli maksiat berkumpul dengan orang yang ahli maksiat yang lain. Kalau orang ahli maksiat berkumpul dengan orang ahli ibadah, mereka nggak akan nyaman adik-adik. Ya, merasanya nggak akan nyaman. Itu hukum ketertarikannya seperti itu. Sehingga orang akan cenderung berkumpul atau membuat komunitas dengan orang-orang yang sama dengan dia. Oleh karena itu tadi saya bilang, kalau kita berkumpul dengan orang-orang baik, maka kita akan punya kecenderungan menjadi orang baik. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang buruk, maka kita akan mempunyai kecenderungan dengan orang-orang buruk. Bahkan karena kuatnya teori ini, itu bisa kita jadikan sebagai referensi kalau kita ingin memilih pasangan hidup. Ya, adik. Jadi kalau misalkan kita ingin memilih pasangan hidup dan kita ragu apakah calon pasangan kita itu baik atau buruk, maka kita bisa melihat siapa teman-temannya. Nah, gitu. Kalau teman-temannya orang-orang baik, maka dia akan jadi orang baik. Kalau teman-temannya orang buruk, maka dia akan menjadi orang buruk.
Loh, apakah rumus itu baku? Apakah tidak mungkin orang baik berkumpul dengan orang buruk tetap jadi orang baik? Jawabannya bisa saja mungkin kalau karakter orang itu sangat kuat. Ya, sebutir berlian yang jatuh di lumpur, ya, yang jatuh di lumpur, dia akan tetap menjadi berlian, adik-adik. Tidak akan menjadi lumpur karena karakter berlian ini sangat kuat. Ya, sehingga ketika berlian jatuh ke lumpur maka dia akan tetap berlian. Dia tidak akan menjadi lumpur, gitu. Tetapi adik-adik, perlu kita ingat, berlian yang jatuh ke lumpur, meskipun dia tetap berlian, tapi berliannya tetap akan berlumpur sampai dia keluar dari lumpur tersebut. Artinya ketika sebiji berlian tadi itu sudah terkontaminasi dengan lumpur, maka siapa yang tahu kalau dia berlian? Orang yang melihat nggak tahu kan, karena dia terbalut oleh lumpur tersebut. Orang akan menganggap oh dia itu lumpur, gitu. Meskipun di dalamnya itu berlian, tapi orang nggak tahu kalau dia itu berlian. Jadi orang lain akan tetap menganggap dia sebagai lumpur. Sampai berlian tadi dikeluarkan dari lumpur yang kotor itu, dicuci bersih, kemudian menjadi berlian kembali. Intinya adik-adik, meskipun kita punya karakter baik yang kuat, sangat kuat, kalau kita menjerumuskan diri pada lingkungan yang buruk, maka kita tetap akan menjadi orang yang buruk, minimal menurut pandangan orang lain. Kita tetap akan terkontaminasi hal-hal buruk tersebut. Maka yang paling baik adalah cara kita menjadi orang baik ya kumpul sama orang yang baik. Nah, ini berkaitan dengan faktor pembentuk karakter ya tadi. Lalu kemudian kalau kita kaji di pertemuan minggu ketiga tentang macam-macam karakter, saya juga membagi dua. Karakter itu saya bagi dua juga. Ada karakter yang buruk atau negatif dan ada karakter yang baik, ya, atau positif, gitu adik. Nah, dua karakter ini merupakan karakter yang bertolak belakang, tapi saling melengkapi adik, gitu. Artinya nggak bisa kita membuang salah satu, tetap ada dua-duanya itu. Contoh gini, ada pendiam, ada orang yang ceria, ada orang yang penakut, ada yang pemberani, ya. Ada yang rajin, ada yang malas. Jadi meskipun macam-macamnya karakter itu banyak ya, ada disiplin, tanggung jawab, kemudian apalagi itu toleransi, macam-macam lah karakter-karakter yang lain itu. Tetapi setiap karakter itu mesti punya rivalnya, ya. Punya rivalnya. Nah adik-adik, yang selama ini kita kembangkan di dalam pendidikan itu arahnya ke karakter yang baik. Tapi kadang kita lupa bahwa karakter yang baik dan yang buruk itu sebenarnya dua-duanya ada pada diri manusia. Ya. Setiap manusia itu punya kecenderungan untuk punya karakter yang baik. Dan ada kecenderungan pula kita juga punya karakter yang buruk. Gitu. Potensinya tetap ada, sama-sama besar potensinya. Nah, potensi yang sama besar ini, bagaimana cara kita untuk mengunggulkan yang baik, yaitu dengan cara menenggelamkan yang buruk atau mematikan kalau bisa. Meskipun tetap ada potensi ya. Contoh, seseorang itu punya loh potensi untuk marah itu ada, gitu. Tapi orang juga punya potensi sabar. Kedua potensi ini tidak bisa munculnya, nggak bisa bareng adik-adik. Gitu. Ketika kita ingin memunculkan karakter yang sabar, maka kita harus menenggelamkan karakter yang pemarah tadi itu. Ya, karena nggak bisa muncul bareng. Gitu. Seseorang itu nggak bisa muncul marah tapi sabar. Gitu, nggak bisa. Jadi kalau kita marah ya, kita memunculkan karakter marah, otomatis sabarnya kita akan tenggelam. Kalau kita ingin sabarnya itu lebih dominan, maka kita harus mengontrol emosi marah kita. Kita tenggelamkan. Kalau bisa malah kita kita hilangkan. Nah, pendidikan karakter itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita meningkatkan karakter yang baik dengan cara memupuk karakter yang baik tersebut, kemudian mengurangi atau mengontrol karakter yang buruk ya, kita penjarakan lah.
karakter yang buruk tadi sehingga muncullah karakter yang baik. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, kemudian kalau kita sudah mempunyai karakter yang baik tersebut, apa fungsinya adik-adik? Ya, dalam kehidupan manusia. Yang perlu saya beri penguatan begini adik-adik. Di Indonesia dan dunia ini adik-adik, ini sudah banyak orang-orang pintar. Ya. Banyak orang-orang pintar, gelarnya tinggi-tinggi, ya kan? Itu pintar-pintar tuh banyak. Tetapi belum tentu karakter orang tersebut itu mendukung kepintarannya tadi itu. Ya. Kadang ada yang karakternya baik, kadang juga ada karakter yang buruk. Saya berikan contoh. Seorang koruptor itu orang pintar adik-adik. Ya. Koruptor itu orang pintar. Kenapa saya katakan orang pintar? Ya. Karena untuk mengkorupsi uang negara itu kalau nggak punya ilmunya, nggak punya strateginya, nggak punya kepintaran tertentu, sulit untuk bisa mencuri uang negara. Gitu. Dia pasti pintar. Ya, pintar membuat alibi, pintar membuat nota palsu, pintar mencari relasi, dan seterusnya ya, dia pintar. Ya. Jadi nggak mungkin seorang koruptor itu orang bodoh, itu nggak mungkin. Kalau orang bodoh mungkin mau maling ayam aja ketangkep ya, gitu. Mau maling kok ngomong, oh saya mau mencuri ya. Orang yang nggak pintar, dia mencuri ayam aja ketangkep, gitu. Apalagi mencuri uang negara. Jadi dia orang pintar, tapi orang pintar dengan karakter yang buruk. Ya. Sehingga jadilah orang buruk. Kalau kita pernah melihat iklan lowongan pekerjaan adik, ya itu termasuk fungsi karakter ya. Kalau kita melihat iklan lowongan pekerjaan, biasanya yang berhubungan dengan keahlian kita itu sedikit. Misalkan dibutuhkan guru lulusan S1 PGSD, ya kan, punya ijazah. Biasanya cuma itu aja yang dibutuhkan sesuai dengan keahlian kita. Tapi setelah itu apa yang dibutuhkan? Jujur, bertanggung jawab, bisa bekerja mandiri dan bisa bekerja secara tim, ya. Itu berhubungan dengan karakter. Jadi kebanyakan lowongan-lowongan pekerjaan itu justru mensyaratkan karakter-karakter yang baik, ya. Yang disyaratkan seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, karakter yang baik atau yang buruk itu bisa menentukan apakah pekerjaan kita nantinya itu menjadi pekerjaan yang baik atau yang buruk. Ya, semua profesi itu sebenarnya nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Misalkan profesi guru, dosen, polisi, TNI. Misalkan, apakah itu baik atau buruk? Ya, ada orang mengatakan polisi itu buruk. Ya nggak mungkin lah, nggak bisa kita katakan polisi itu buruk atau polisi itu baik. Tapi faktanya ada juga yang buruk. Dosen juga ada yang baik, ada yang buruk. Guru juga ada yang baik, ada yang buruk, ya kan? Anggota DPR ada yang baik, ada yang buruk. Yang menentukan apa? Apakah tingkat ilmunya? Bukan. Yang menentukan adalah karakternya. Maka karakter itu bisa membawa profesi kita menjadi profesi yang baik atau yang buruk. Ya. Seorang dosen dengan karakter yang buruk, dia akan menjadi dosen yang buruk. Dosen dengan karakter yang baik, dia akan menjadi karakter yang baik. Seorang guru yang karakternya baik, dia akan jadi guru yang baik. Seorang guru yang karakternya buruk, dia akan jadi guru yang buruk. Jadi yang menentukan baik buruknya profesi kita bukan di keahlian kita, ya, bukan di pendidikan kita, tetapi ada di karakter kita. Maka fungsi karakter dalam kehidupan manusia ini adalah untuk menentukan apa kita akan menjadi manusia-manusia yang baik atau manusia-manusia yang buruk. Karena itulah kita penting mempelajari tentang karakter ini. Oke, penguatannya itu saja adik dari saya terkait dengan materi-materi yang sudah pernah kita pelajari. Terima kasih banyak. Saya tutup perkuliahan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.